Ya gitu man, silakan man. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah hadir di sini ada Mas Solodin di sini. Mungkin akan banyak bercerita nanti tentang apa, sebetulnya perubahan apa sebetulnya yang kemudian kita lihat dari dinamika sosial gerakan Islam yang selama ini kita lihat, apalagi terakhir kan krisis Yaman. Apakah kemudian krisis Yaman ini akan punya efek juga di Indonesia seperti dengan krisis Suriah gitu? Nah ini akan kita lihat lebih jauh dan bagaimana sebetulnya gelombang gerakan Islam di Indonesia dan terutama yang kemudian menjadi basis para jihadis. Nah apakah ini terkoneksi juga di Yaman atau kemudian di daerah-daerah lain gitu? Nah bagaimana? Karena agak sulit kita melihat kemudian ketika bicara gerakan Islam yang sifatnya lokalis, karena sekarang sudah transnasional. Iya betul. Transnasional, dan apa yang terjadi di Arab Saudi, terjadi di Yaman, terjadi di Timur Tengah terutama akan kemudian punya efek di Indonesia, dampak yang besar. Nah mungkin Mas Solim bisa memberikan satu perspektif yang kemudian yang bisa kita lihat, membaca pola ini gitu dan membaca gerakan sosial Islam yang ada di Indonesia. Koneksinya gitu. Oke, saya gini, ini salah satu kita kalau bicara tentang Syria, salah satu kekhawatiran yang muncul adalah ketika para veteran Syria itu kembali ke Indonesia, selalu isunya kan itu. Karena begini, teroris di Indonesia selama 2010 sampai 2015 ini, salah satu problem dengan gerakan teror di Indonesia, kapasitasnya melemah. Kita bisa lihat, dulu pernah aku bilang, bagaimana kalau kita bandingkan serangan-serangan teroris 2010 sampai 2015, secara kuantitas meningkat, tetapi secara kualitas itu menurun. Buktinya apa? Paling gampang kalau kita misalkan, untuk menyederhanakan, kita bandingkan misalkan aksi-aksi teror yang dilakukan oleh era tahun 2002 atau zamannya Nurdin. Bom Bali misalkan menggunakan bom mobil dengan bahan peledak 1 ton dan menewaskan 202 orang. Ratusan orang lain terluka. Sementara kalau kita lihat 2010 sampai 2015 ini, serangan-serangan bom itu banyak dilakukan bukan lagi bom-bom seperti bom mobil, lebih banyak menggunakan bom-bom pipa, dan kebanyakan bom-bom pipa itu juga gagal meledak. Kemudian juga kalau kita lihat korban dari serangan bom 2010 sampai 2015 itu kan hanya 3 orang, dan ketiganya adalah pelaku aksi bom bunuh diri sendiri. Kayak misalkan yang paling lucu itu kan sebenarnya yang kasus apa namanya Zainul Arifin. Siapa yang orang Lamongan itu di sini tuh? Temennya si Panjau tuh ada kan orang Lamongan di sini semuanya itu. Iya sih, temennya si Abid. Itu kan lucu sekali gitu loh. Dia tidak melukai siapapun, dia tidak hanya membunuh dirinya sendiri. Targetnya dia akan membunuh polisi, tapi tidak ada satupun polisi yang berhasil terbunuh. Jadi kalau kita lihat kapasitas serangan-serangan teror di Indonesia selama 5 tahun belakangan ini memang jauh menurun kalau kita bandingkan dengan serangan-serangan teror di tahun 2002 atau sampai 2009, di mana orang-orang seperti Nurdin, Azhari masih eksis. Nah, yang dikhawatirkan dengan orang-orang Indonesia yang berangkat ke Syria ini adalah kecemasan kalau mereka pulang ke Indonesia, mereka akan membawa kapasitas militer yang baru. Mereka khawatir bahwa banyak orang mulai khawatir jangan-jangan serangan-serangan teror sekualitas bom Bali akan kembali terjadi di Indonesia. Kekhawatiran ini memang cukup masuk akal, tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan, nanti saya akan kaitkan dengan kasus Syiah Sunni yang semakin mengerat. Sebenarnya kalau kita perhatikan, kita bagi, kan sebenarnya para veteran Syria itu kalau kita sederhanakan, atau orang-orang yang berangkat ke Syria itu bisa kita kategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah orang-orang yang bergabung dengan ISIS. Orang-orang yang bergabung dengan ISIS rata-rata kan mereka punya konsep one way ticket jihad. Berangkat ke Syria tapi tidak punya niat kembali ke Indonesia. Karena mereka menganggap bahwa berangkat ke Syria adalah bagian dari hijrah. Itu sebabnya misalkan banyak dari mereka ingin menjual harta bendanya, bahkan membawa keluarganya. Kasus yang kemarin 16 orang yang ditangkapkan. Misalkan istrinya Ahsanul Huda, kudanya udah lama di Syria, istrinya Ririn itu membawa 7 anaknya.
dia menjual semua hartanya di Lamongan untuk membiayai keberangkatan istrinya dan kemudian anak-anaknya. Jadi mereka bawa anak-anaknya untuk datang ke Syria. Rata-rata mereka sebenarnya tidak punya agenda untuk kembali ke Indonesia. Itu satu. Kemudian ada orang-orang yang memang bergabung dengan kelompok-kelompok jihad di Syria dan memang punya agenda untuk kembali ke Indonesia. Contohnya misalkan kelompok orang-orang yang bergabung dengan kelompok Jabhat Nusra. Tidak semua orang-orang Indonesia yang berangkat ke Syria itu bergabung dengan ISIS. Ada juga yang bergabung dengan Jabhat Nusra. Contohnya anak dari Abu Jibril ya, Ridwan. Ridwan kan kemarin baru meninggal ketika penyerbuan ke kota Idlib. Jabhat Nusra menyerang kota Idlib bareng dengan kelompok Ahlus Sam dan kelompok-kelompok jihadi lainnya. Sekarang mereka menguasai kota Idlib. Itu orang Indonesia yang mati, salah satunya Ridwan, anaknya Abu Jibril. Selain itu juga ada namanya Asep Setiawan, anak Tasikmalaya, anaknya Haji Obay, juga meninggal di sana. Jadi ada orang-orang Indonesia juga yang berangkat ke Syria, tapi mereka tidak bergabung dengan ISIS. Umumnya orang-orang yang berangkat ke Syria bergabung dengan Jabhat Nusra itu punya punya dua tujuan. Satu, pertama adalah membela orang-orang Muslim Sunni yang sedang ditindas oleh orang-orang Syiah. Yang kedua juga adalah untuk meningkatkan kapasitas kemiliteran mereka. Itu. Jadi kan tempat latihan kemiliteran. Bahwa mereka akan kembali ke Indonesia, iya. Tetapi rata-rata mayoritas sebenarnya orang-orang yang bergabung dengan Jabhat Nusra itu berafiliasi dengan JI, Jemaah Islamiyah. Di mana Jemaah Islamiyah sendiri agendanya saat ini hanya memfokuskan diri kepada dakwah. Mereka menolak untuk melakukan aksi-aksi jihad di Indonesia. Makanya kalau kita lihat kasus Aceh, jelas sekali misalkan mantan orang JI yang namanya Abu Yusuf menyatakan kekecewaannya terhadap gerakan JI. Termasuk dia mengkritik Abu Rusdan dan kawan-kawan, Bambang Sukirno dan kawan-kawan, dengan mengatakan bahwa mereka sudah meninggalkan jihad. Nah, orang-orang JI lebih fokus saat ini adalah dakwah untuk menyebarkan gagasan mereka di masyarakat. Kalau seandainya mereka kembali, saya tidak yakin bahwa mereka akan melakukan kekerasan dulu di Indonesia. Mereka tentu satu waktu akan melakukan kekerasan, tapi untuk saat ini mereka punya konsep menganalisa manfaat dan mudaratnya. Kalau lebih banyak mudaratnya, mereka tentu akan menunda serangan itu. Kemudian kelompok yang ketiga yang penting diperhatikan, walaupun jumlahnya tidak banyak, adalah orang-orang dari kelompok Salafi. Mereka bergabung di sana banyak, misalkan nggak banyak, kurang dari 10 orang bergabung dengan kelompok Ahlus Sam. Ahlus Sam sendiri sebenarnya kelompok yang berafiliasi dengan gerakan Salafi di Syria. Nah, mereka sudah banyak juga yang kembali ke Indonesia dan ada yang berangkat lagi ke Syria. Rata-rata mereka ke sana hanya berniat untuk membantu komunitas Sunni yang dianggap direpresi oleh orang-orang Syiah, tidak punya agenda lain. Jadi sebenarnya kekhawatiran bahwa veteran-veteran Syria akan menimbulkan masalah sebenarnya masih bisa kita perdebatkan. Tetapi situasi sekarang menurut saya memang menjadi lebih mengkhawatirkan ketika di sana isu Syiah Sunni menjadi semakin menguat, terutama setelah kasus Yaman. Nah, saya ngobrol dengan beberapa alumni baik dari kelompok Salafi maupun dari kelompok Jabhat Nusra. Mereka mengatakan mungkin kami tidak akan melakukan kekerasan, tapi seandainya di Indonesia terjadi konflik sosial atau konflik komunal yang berkaitan dengan Sunni dan Syiah, mungkin baru kami akan terlibat dengan kasus-kasus kekerasan lagi. Problemnya apakah di Indonesia punya potensi tidak Sunni dan Syiah berkonflik? Itu problem lain yang sebenarnya harus kita perhatikan. Kalau kita lihat kan kelompok Syiah di Indonesia ini terbagi menjadi 3. Ada kelompok yang berafiliasi dengan kelompok di Irak. Itulah yang namanya Ahlul Bait Indonesia, ABI. Kemudian ada lagi kelompok yang berafiliasi dengan Lebanon. Itulah yang namanya Ijabi. Kemudian ada lagi kelompok yang berafiliasi dengan Irak. Itulah yang disebut kelompok Oase.
Nah, problemnya di antara 3 kelompok ini ada juga kelompok-kelompok yang menurut saya cukup agresif. Kayak misalkan kasus yang terjadi di masjidnya Arifin Ilham. Awalnya kan aku menyangka bahwa itu permainan intelijen. Kayaknya banyak orang sekali yang meyakini itu. Kemudian aku datang ke komunitasnya dan kemudian aku menanyakan ke mereka. Dan mereka mengakui bahwa itu yang melakukan adalah kelompok Syiah. Orang-orang yang melakukan aksi di masjidnya Arifin Ilham itu adalah pengikut atau kelompok Syiah yang berafiliasi dengan kelompok Oase. Nah, kelompok Syiah Oase ini juga cukup agresif. Itu problemnya. Bahkan mereka mengatakan bahwa yang mereka lakukan itu sudah 2 tahun. Mereka menjadi semacam Satpol PP dari kelompok Syiah yang tugasnya itu adalah memotong pokoknya kalau ada spanduk-spanduk yang mendiskreditkan Syiah, tugas mereka adalah menurunkannya. Yang terjadi kan di masjidnya Arifin Ilham juga begitu. Ada spanduk yang bertahan cukup lama, akhirnya mereka turunkan. Cuman mereka itu mungkin karena kesal, spanduknya lama, bukan hanya nurunin, tapi juga ikut mukulin satpam. Bahkan warga yang masangnya juga didatangin rumahnya, mau ikut dipukulin. Nah, kita juga menemukan ada kelompok-kelompok Syiah yang menurut saya cukup agresif juga di Indonesia. Dan kalau ngobrol dengan mereka, nggak ada tuh mereka ketakutan dengan yang namanya kelompok-kelompok jihadi itu. Misalnya ketika saya, kalian nggak takut dengan teroris-teroris itu? Jawabannya itu sederhana. Pak, yang melakukan aksi bom bunuh diri pertama itu siapa? Tahun 1982 yang melakukan respon terhadap kasus Sabra Satila itu adalah kelompok Hizbullah. Kami duluan melakukan aksi bom bunuh diri sebelum kaum Sunni itu. Jadi repotnya kita juga punya kelompok Syiah yang cukup militan dan siap berkonfrontasi. Nah, situasi inilah yang agak mencemaskan. Apalagi kalau kita melihat misalkan ke basis-basis kelompok Syiah. Ngomong misalkan sederhananya di Jawa Timur. Saya nggak bisa ngebayangin Bangil misalnya. Di sana basis kelompok Syiah juga cukup kuat. Itulah. Nah, yang menjadi kekhawatiranku adalah bahwa para veteran Syria ini dengan situasi sekarang di mana konflik Sunni Syiah di Timur Tengah semakin menguat, itu juga akan memprovokasi kelompok-kelompok Salafi ataupun jihadi untuk melakukan aksi-aksi kekerasan terhadap kelompok Syiah. Di satu sisi kita juga menemukan kelompok Syiah yang tidak kalah agresifnya. Dan sebenarnya upaya untuk melakukan eksekusi terhadap pimpinan-pimpinan Syiah sempat direncanakan tahun 2011. Kalau kita lihat misalkan kasusnya Abu Umar, itu jelas sekali. Ketika Abu Umar misalkan memesan senjata dari Mindanao, salah satu target mereka itu kan ada 2. Satu, mereka akan menyerang kantor-kantor polisi dan melakukan pembunuhan terhadap polisi. Yang kedua, mereka kan sudah melakukan survei terhadap pimpinan-pimpinan Syiah di Indonesia. Nah, ini agak mencemaskan sebenarnya. Kita harus mulai memperhatikan potensi konflik komunal terutama antara Sunni dan Syiah. Walaupun di satu sisi ketegangan Sunni dan Syiah ini sebenarnya juga membawa berkah terutama kepada kelompok Ahmadiyah. Kata anak-anak Ahmadiyah, alhamdulillah setelah muncul Sunni Syiah katanya kami nggak ada lagi yang ganggu. Nah, kita mungkin mulai harus memperhatikan tentang Sunni Syiah ini. Itu pengantarnya kalau kita mau kaitkan. Ya. Kenapa? Tambahan dong. Kenapa? Tambahin apa aja bebas. Kalau di sini mah. Kalau di sini mah bebas. Iya. Kalau saya sih dari tahun kemarin lebih melihatnya ke yang sosial medianya. Tapi yang perlu saya katakan satu bahwa sosial media juga nggak bisa dipisahkan dari apa yang terjadi offline. Kalau melihat sekarang kan yang lagi rame, yang lagi dibahas di seluruh negara, terutama di negara-negara Barat adalah tech savvy-nya ISIS ini sangat ahli sekali dalam propaganda terutama di sosial media. Kalau menurut information warfare itu kan ada 3 faktor sebenarnya yang bisa membuat satu kelompok itu sukses untuk mencapai tujuan politik dan militer dengan cara
information operation ini, operasi informasi. Pertama, jangkauan seluas mungkin, bisa mencapai semua kalangan lah. Yang kedua, relevansi. Yang ketiga, resonance atau nyambung nggak sama orang-orang yang mengkonsumsi informasi itu. Kalau yang faktor yang ketiga, nyambung apa enggak, itu kan benar-benar tergantung individunya. Ada orang yang dalam lingkungan yang sama baca hal yang sama, tapi yang satu terpengaruh, yang satu enggak. Jadi itu enggak terlalu bisa dikontrol sama ISIS-nya sendiri. Yang dikontrol yang dua faktor yang pertama, yang jangkauan dengan relevansi. Jangkauan misalnya di ISIS itu kan ada dua sumber informasi, yang resmi dan tidak resmi. Yang resmi kayak misalnya majalah Dabik, Al-Hayat, terus video-video yang dirilis oleh Al-Hayat dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang resmi itu kan mereka nggak bisa produksi tiap hari karena high quality banget. Kalau kita lihat video-video itu udah seperti film Hollywood lah. Itu nggak bisa tiap hari. Jadi untuk mengisi, gimana dia bisa membombardir semua orang dengan, jadi dia itu shaping informasi, membentuk lingkungan informasi. Amerika, siapa kita mau counter naratif, kelihatannya kita cuma reaktif akhirnya, karena mereka memang berusaha mengontrol semua informasi yang tentang dirinya sendiri, self image-nya sendiri itu berusaha mereka representasikan. Terus yang sumber yang tidak resmi seperti Twitter yang istilahnya itu mujatwit. Apa mujatwit? Mujatwit. Oh, mujatwit. Ada mujahid, ada mujahid. Ini dia harus mengisi jeda di antara informasi resmi tadi. Jadi dibombardir terus ada dengan kayak kita sehari-hari lah, kita makan kirim foto ke teman ya, gitu lah. Oh iya. Beli makanan kita foto, gitu ya, kirim ke teman. Gitu. Dasarnya sih begitu. Cuman lebih berlipat ganda lah jangkauannya dari itu. Jadi kalau kita lihat, karena saya sih sebenarnya suka iseng aja ngikutin stalking Twitternya orang. Itu ada yang kita lihat pertamanya biasa aja, tweetnya tentang wah hujan nih, panas nih, pokoknya laporan cuaca lah. Lama-lama jadi ikut Felix Xiao. Tapi yang diikutin bukannya khilafah juga, yang hashtag aja, gitu-gitu. Ya pokoknya yang baca gitu lah. Tapi lama-kelamaan dari situ terus follow satu, follow yang lain, akhirnya sampailah dia ke yang salah satu mujatwit ini. Nah mujatwit ini juga dia canggih banget. Jadi ada misalnya beberapa akun lah yang ikut akun utama. Jadi ini diumumin juga di forum online Syumuhul Islam itu. Itu yang ini, tapi yang bisa ikut biasanya cuma orang yang bisa bahasa Arab. Alhamdulillah. Semua bahasa Arab tak artikan belok kiri jalan terus. Tapi ini mereka canggihnya karena pokoknya ada orang yang memang misinya adalah menerjemahkan itu mujatwit. Dia terjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi nggak retweet, nggak pakai link, plagiat. Jadi itu aja, pesannya diterjemahkan. Pesannya diterjemahin, fotonya pun sama, kalimatnya sama, cuma ganti bahasa aja. Itu berbagai bahasa. Ada bahasa Arab, bahasa Inggris, macam-macam. Kalau yang Al-Hayat kan memang sudah ada subtitlenya itu, udah diprogram dari mereka. Kalau ini volunteer benar-benar yang menerjemahkan dari semua negara, biasanya volunteer. Yang satu mungkin banyak yang ikut waktu Cumi Cola, dia termasuk temennya Prabowo itu, siapa namanya? John Ru. John Ru dia dengan Menjuru lebih kejam daripada fitnah. Iya. John Ru yang artinya itu ya. Menjuru. Menjuru lebih kejam. Jadi dia
pengikutnya waktu lagi gencar-gencarnya ada yang 12.000. Si Cumi Cola ini. Cumi Cola, Anu Sabang cuma berapa? Iya betul. Berapa ratus paling. Cumi Cola ini sampai hampir 12.000, tapi ternyata nggak tahu strategi atau kebetulan aja karena dia bervariasi tweetnya, nggak cuma isis aja. Jadi buat yang Prabowo juga suka ke dia. Terus satu lagi nggak suka vaksin atau imunisasi. Arab itu. Arab suka yang alami. Iya. Jadi pengikutnya ada 3 grup, yang isis, yang Prabowo, sama yang anti imunisasi. Jadi waktu dia hilang, yang ngeluh nggak cuman yang fanboy ISIS-nya aja, tapi juga yang ahli kesehatan atau nggak tahu apalah. Wah ini kangen nih Cumi Cola, mana nggak ada vaksinasinya gitu. Jadi maksud saya yang karena kita nggak tahu tuh itu bahwa dari mana dia dapat sumber informasi. Kita kan taunya cuman misalnya kayak website Arahma yang ini, tapi sebenarnya banyak juga yang dari tweet karena lebih gampang aja bacanya. Terus yang kedua chip story itu. Chip story. Itu dia caranya gitu. Daripada nulis nggak ada yang baca kan susah-susah. Si Aman nerjemahin segala macam. Susah kan orang pahamnya. Dia gampang banget. Full tweet Full tweet dikumpulin di chip story. Jadi nggak peduli berapa ratus kali akunnya di ban oleh Twitter, tetap tersimpan tweetnya itu di chip story. Makanya jadi jangkauannya juga terpelihara. Terus sekarang mereka karena sudah sering awalnya kan mereka migrasi dari Facebook ke Twitter karena di Facebook lebih gampang dihapus, di ban. Kalau di Twitter enggak, biasanya lebih tahan lama. Tapi sekarang caranya satu orang bikin akun backup 3, 5. Disebarinnya juga beda-beda orang. Kamu nyebarin akun backup yang ini yang ini. Jadi multiply, terus ya selain tadi multilingual, terus platform juga cross platform. Kalau di Twitter kita tinggal link aja karena ada batasan 100. Jadi itu caranya mereka multiply. Terus selain jangkauan, yang kedua kan relevansi. Yang pertama itu kalau menurut Terry itu kan topiknya hangat apa enggak, orang tertarik apa enggak. Ya itu maksudnya itu juga semua orang tahu caranya. Jadi sebenarnya nggak ada yang spesial juga, cuman cara mereka melakukan itu tuh sangat intensif dan berbeda dari sebelumnya. Soalnya Al-Qaeda kan dulu formal, bahasanya formal. Kalau ini kan dari semua genre lah, kira-kira ada yang formal seperti ceramahnya Abu Bakar Al-Baghdadi, sampai ada yang full tweet, sampai ada yang alay gitu. Jadi semua bisa masuk, termasuk propaganda 5-star jihad. Itu kan dibantah sendiri sama anggotanya. Nggak ada yang namanya 5-star jihad. Terus ada kemarin yang muhajirah dari Australia yang membantah nggak ada wanita yang pegang senjata. Itu nggak ada. Apalagi yang foto pakai mobil BMW apa itu mobilnya dibawa dari Perancis, mau dijual. Mobil itu dibawa dari Perancis? Ada yang nyetir dari Perancis mau dijual, tapi ya dibuat foto dulu sebelum dijual. Yang perempuan bawa senjata terus foto di situ. Jadi kayaknya biar memotivasi orang-orang biar hijrah lah sama istri-istrinya sekalian. Keren. Iya. Menariknya mereka propaganda sendiri, dibantah sendiri juga sama Diari Muhajiroh kan ceritanya. Iya, itu terkenal. Apa yang bisa kamu harapkan, apa yang kamu jangan berharap macam-macam deh. Ada yang kalau sakit bawa obat ini, pokoknya sampai hal-hal yang kayak gitu di detailin. Kalau yang perempuan, nah ini juga yang bikin relevansi. Yang lain adalah karena dia banyak yang dari sumber perempuan juga. Iya. Perempuannya aktif ya. Aktif sekali. Bahkan awal-awal yang menghubungkan
yang di Facebook itu yang menghubungkan, mengenalin yang petarung dari Indonesia sama dari Malaysia itu ada yang perempuan. Oh, yang ini, yang orang-orang mujahidin Indonesia dengan mujahidin Malaysia Yang itu sudah sampai di Syria. itu dipertemukannya Di melalui tag foto. Oh. Bang, ini udah ketemu ini belum? Nah, yang perempuan ini juga. Itu kau kumpulkan itu Ada. ininya. Itu menarik tuh. Itu dia lancar sekali, bahasa Malay pasaran lancar, bahasa Indonesia ini juga lancar. Orang ini udah ke sana juga. Dia waktu itu bilangnya masih cita-cita, Oh. tapi nggak tahu sekarang. Mungkin ini udah dari tahun kemarin soalnya. Jadi ya itu karena perempuan itu perannya di media sangat kuat. Mereka kan bilangnya yang apa namanya, ribat elektronik. Oh iya, Oh, istilah mereka tuh ribat elektronik. ribat elektronik ya gitu lah. Pakai bahasa Arab lagi. Iya, itu ditulisnya pakai bahasa. Jangan terus. Cari. Tapi memang luar biasa ya penggunaan terutama Iya. online Online. mereka. Cuman memang di Indonesia situasinya sebenarnya agak berbeda. Kalau ini kan sebenarnya isu bagaimana online, sosial media online dimanfaatkan secara maksimal. Terutama yang rame itu karena di luar. Banyak terjadi proses rekrutmen secara online. Yang paling menggegerkan itu kan si itu tuh ya, apa Bird of Jana atau siapa tuh? Yang ada perempuan anak yang di Inggris atau di Scotland. Banyak kalau yang dari Ceritanya menarik. Dia anak kelas menengah, bapaknya adalah pengusaha yang cukup sukses keturunan Pakistan. Dia kemudian disekolahkan di sebuah sekolah elit di nggak tahu lupa di Inggris atau Skotlandia. Kemudian dia tidak pernah kelihatan ikut pengajian. Kemudian 6 bulan terakhir tiba-tiba dia gak pakai jilbab. Kemudian 6 bulan kemudian dia hilang. Padahal dia tidak pernah hadir ke masjid-masjid, tidak pernah ikut tausiah, tidak pernah ikut kajian-kajian. 6 bulan kemudian tahu-tahu dia melaporkan sudah ada di Syria. Dan kemudian dia menikahi yang orang dari Swedia itu. Kemudian yang menariknya, orang mulai berpikir kenapa dia? Ternyata dia mengalami proses radikalisasi di kamar tidur lewat media sosial. Kasus-kasus seperti itu banyak sekali terjadi di Eropa. Dan kemudian untuk kasus di Malaysia pun terjadi proses-proses rekrutmen secara online. Tapi di Indonesia sebenarnya kasusnya tidak seheboh seperti itu. Kayak misalkan hampir tidak ditemukan orang dari Indonesia yang berangkat ke Syria itu direkrut secara online melalui sosial media. Karena di Indonesia sendiri misalkan untuk berangkat ke Syria harus melalui persyaratan-persyaratan tertentu. Kalau istilah mereka itu mereka mengatakan istilahnya tazkiyah. Ya, tazkiyah. Ada proses clearance dan approval. Dari siapa? Dari orang yang sudah di Syria atau dari panitia lokal yang ada di sini. Nah, Pak Eko tahulah siapa-siapa saja yang jadi panitia lokal itu. Salah satu channel untuk berangkat ke Syria, sebenarnya kalau teman-teman berminat, bisa melalui SMI. Iya. Jadi harus selalu ada rekomendasi. Itu harus selalu rekomendasi. Tentu kalau di sini orang yang paling dipercaya rekomendasinya adalah Aman Abdurrahman. Itu loh. Jadi tidak bisa misalkan Anda punya uang, Anda punya dana yang memadai, Anda bersemangat, kemudian Anda langsung berangkat ke Syria bisa gabung dengan ISIS. Berbeda kasusnya. Di Indonesia itu selalu orang-orang yang bergabung berangkat ke sana. Kalau lihat track recordnya, dia adalah aktivis-aktivis kelompok-kelompok jihadi. Jadi di Indonesia kasusnya agak berbeda dengan kasus di Malaysia dan sebagainya. Kemudian juga peran media online. Apakah di Indonesia terjadi proses radikalisasi melewat media online itu cukup signifikan atau tidak? Nafa itu pernah melakukan penelitian.
Kalau kita lihat 2010 sampai 2015, dari misalkan sekitar 85 sampai 90 kasus terorisme, berapa sebenarnya yang melibatkan proses rekrutmen online? Paling hanya 1-2 kasus. Iya kan? Mungkin hanya 3 kasus ya yang agak jelas. Faktor-faktor offline tetap penting. Pertemuan, tausiah itu tetap menjadi faktor yang cukup signifikan sebelum orang memutuskan terlibat dengan kasus teror. Jadi sebenarnya tidak terlalu cukup signifikan. Cuman kemarin itu kan seluruh dunia histeris tentang radikalisasi online. Itu juga yang menyebabkan BNPT ikut-ikutan histeris. Ya kan? Kemudian mulailah mereka kemudian mencoba memban, memblokir situs-situs yang dianggap situs-situs radikal. Gitu. Cuman memang problemnya awalnya itu kan sebenarnya mereka meniatkan, BNPT ini kan menunggangi isu ISIS, dan memang niat awalnya mereka ini ingin memblokir situs-situs yang mendukung ISIS. Cuman memang ada problem dari orang-orang yang ada di BNPT. Orang-orang BNPT ternyata tidak bisa membedakan antara ISIS dengan Hidayatullah, ISIS dengan Salafi. Mereka ternyata tidak punya cukup kapasitas untuk membedakan itu. Bayangkan Gema Islam milik Al-Irsyad ikut-ikutan diblokir oleh BNPT, diajukan sebagai situs radikal yang harus diblokir. Lucunya apa? Gema Islam dan Al-Irsyad ini, ketika BNPT mendatangkan ulama-ulama Timur Tengah, yang banyak ulama-ulama Salafi, salah satunya Al-Halabi. Al-Halabi ini kan tokoh rujukan dari kelompok Salafi yang berafiliasi dengan Al-Irsyad. Jadi ketika Al-Halabi ke sini, datang ke penjara-penjara, ketemu dengan teroris-teroris itu orang-orang Salafi, orang-orang Gema Islam itu ikut mendampingi. Mereka juga aktif ikut dalam program-program melawan terorisme. Lucunya oleh BNPT, mereka yang sudah membantu BNPT pun ikut diblokir situsnya dan kemudian dianggap sebagai situs radikal. Nah, banyak problem soal itu sebenarnya di BNPT. Itulah yang menyebabkan kemudian, kan begini problemnya, situs-situs ISIS ini kan relatif sebenarnya sehat, walafiat. Hampir gak ada yang diblokir. Sautus Salam diblokir nggak? Enggak. Padahal kalau kita mau ngomong situs ISIS yang sekarang paling berpengaruh atau yang masih eksis, Sautus Salam. Setelah Al-Mustaqbal, Fahri ditangkap, tinggal Sautus Salam. Atau misalkan Daulah Khilafah WordPress.com, sampai sekarang baik-baik saja. Twitternya udah KDI 8. Tuh, KDI 8 Twitternya. Sama sekali tidak diblokir. Yang diblokir itu siapa? Ar-Rahma. Ar-Rahma itu situs ISIS bukan? Bukan. Kalau kita perhatikan isinya Ar-Rahma, hampir 100% isinya adalah anti-ISIS. Menurut aku kalau kita bicara tentang media yang paling aktif melakukan counter naratif terhadap ISIS, justru Ar-Rahma atau Mukawamah.com. Itulah media yang paling aktif. Isinya nggak ada lagi kecuali anti-ISIS. Yang namanya Mukawamah itu nggak sempat menyebutkan pemerintah Indonesia togut. Nggak sempat. Karena apa? Isinya ya anti-ISIS. Nah, sekarang ini yang dibredel justru media-media yang anti-ISIS. Nah, inilah memang kekonyolan-kekonyolan dari BNPT sebenarnya. Tentu kita begini, kita sepakat bahwa yang namanya kebebasan berekspresi ada batasnya. Masa kita misalkan di mana-mana juga yang namanya kebebasan berekspresi itu ada batasnya. Ketika sudah misalkan menganjurkan kekerasan, menyerang kelompok tertentu, itu di negara manapun akan di-ban, gitu loh. Jadi itu tidak ada perdebatan soal itu. Cuman persoalannya di media yang mana.
Nah, itu yang jadi persoalan. Sama mekanismenya seperti apa? Itu juga yang jadi persoalan. Kalau kita lihat misalkan namanya seperti Al-Mustaqbal atau Satu Salam, penting nggak di-ban? Menurut saya nggak ada masalah. Masa media isinya begini, takbir, Allahu Akbar, masjid dibom. Judulnya aja Allahu Akbar, masjid dibom. Allahu Akbar, bus sekolah dibom. Makanya media-media seperti itu juga kalau dikategorikan sebagai pers agak susah. Itu sebabnya yang namanya Dewan Pers tidak mengakui media-media itu dikategorikan sebagai pers. Karena kalau kita ngomong misalkan pers itu kan harus tunduk kepada yang namanya kode etik. Mana ada misalkan media, misalkan ya Dewan Pers tentu nggak akan bisa membenarkan sebuah media yang membenarkan aksi pemboman kayak begitu. Nah, problem adalah kemudian dengan pemblokiran itu ternyata yang diblokir mayoritas adalah situs-situs anti ISIS. Itu yang jadi problem. Yang tadi saya bilang 2 situs utama milik ISIS sampai sekarang baik-baik saja. Itu yang jadi masalah. Milah Ibrahim nggak di Milah Ibrahim sama sekali nggak tersentuh. Nah, itu ISIS banget. Padahal itu ISIS Saya banget pertama isinya. ya. Iya, aman, nggak sama sekali. Bisa tulis artikel terus karena. Iya, dan masih nulis. Saya mau nanya ini sih. Tadi mungkin ini bisa dijawab sama Mas Mas atau Mbak Nova ya. Terkait ini ada kaitannya juga dengan sosial media. Saya melihatnya gimana ya? Sosial media kan bisa jadi alat ya, tapi bagi saya alat itu tidak akan jadi berarti kalau misalkan dia tidak punya narasi yang bisa dibangun. Nah, selama ini apa ya? Ini teman-teman Gus Durian sini kan banyak yang mencoba meniru gitu ya dengan menggunakan sosial media, tapi juga dampaknya itu juga belum terlihat seperti itu. Kita bisa dibilang masih jauh tertinggal untuk membangun narasi. Misalkan kita mau mengcounternya dengan primisasi Islam atau Islam yang ramah, yang toleran, kita mau menggunakan bahasa-bahasa yang itu memperlihatkan wajah Islam yang lebih ramah gitu. Tapi ya nyatanya masih tetap belum menemukan gitu. Masih tetap, kalau misalkan yang radikal itu ya kayak tadi lihatnya aja Allahu Akbar bis Dibom, betul. dibom. Itu tuh udah jadi berita yang sangat kayaknya menggugah semangat girohnya gitu. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang Islam yang seperti apa ini kayaknya tidak gitu banyak yang mengunjungi, gitu, menarik dan sebagainya. Ini pertanyaannya narasi seperti apa sih yang harus bisa dibangun gitu. Mungkin itu sih yang paling. Nafa lah yang tahu itu. Caranya saya juga nggak tahu gimana caranya. Tapi soal counter naratif ya, saya cerita dulu pengalaman ya. Kalau kita bicara tentang counter naratif itu kan harus ada 3 hal ya. 1, message. Yang kedua messenger, yang ketiga medianya kan. Kadang message-nya baik, messengernya, penyampai pesannya tidak kredibel, menjadi tidak ada maknanya juga. Atau messengernya bagus, message-nya bagus, medianya tidak tepat, juga tidak bisa menjangkau publik yang kita harapkan. 3 hal sebenarnya kuncinya kalau kita ingin melakukan sebuah counter naratif. Cuman begini, kalau saya ini lebih berkaitan dengan counter naratif yang ditujukan kepada kelompok-kelompok jihadi. Kayak misalkan ke kelompok-kelompok pendukung ISIS. Counter naratif seperti apa sebenarnya yang tepat buat mereka? Nanti Nafa bisa cerita yang lebih umumnya. Ini pengalaman begini. Ternyata kalau memang kita mau melakukan sebuah counter naratif, kita harus mengerti dulu watak dari sebuah ideologi. Watak ideologi itu ternyata outgroup kritik itu nggak ada gunanya. Jadi kritik dari luar terhadap kelompok ini itu nggak ada gunanya. Jadi kita mau ngomong pakai ayat apapun, menolak mereka bahwa Islam itu pro perdamaian, nggak akan didengar dan tidak akan berpengaruh sama sekali. Mereka tetap meyakini bahwa Islam itu adalah agama kekerasan, agama pedang, seperti yang ditulis oleh Dabik nomor 7.
Jadi yang namanya outgroup kritik itu sulit, hampir tidak ada pengaruhnya. Yang terjadi kalau kelompok-kelompok ini berpengaruh, mereka mulai menggeser pandangannya kalau ada kelompok revisionis. Kelompok revisionis itu apa? Kelompok di dalam yang melakukan kritik internal. Kayak contohnya itu yang kasus paling jelas itu adalah kelompok Al-Qaeda. Al-Qaeda itu kan dulu melakukan aksi-aksi yang mereka sebut istilahnya adalah aksi qital nikayah, jihad untuk melemahkan musuh. Kemudian oleh Al-Maqdisi dikritik bahwa jihad itu tidak hanya untuk melemahkan musuh. Tujuan utama dari jihad itu adalah tamkin, kemenangan Islam, tegaknya Islam. Nah, setelah ada kritik dari dalam, Al-Qaeda menggeser konsep qital nikayah, hanya jihad untuk melemahkan musuh, menjadi jihad tamkin. Mulailah mereka membuat yang namanya Imaroh Islam. Nah, Imaroh ISIS itu kan cikal bakalnya adalah Imaroh Islam Irak. Itu kan awalnya Abu Mus'ab Az-Zarqawi adalah Al-Qaeda di Irak. Dia mencoba menerapkan konsep negara Islam Irak setelah konsep qital nikayah, hanya membunuh orang, melemahkan musuh, dianggap dikritik oleh Al-Maqdisi. Kemudian dia mulai merumuskan konsep tamkin. Malah mereka mendirikan negara Islam Irak. Nah, itu contoh bagaimana revisionis, kritik dari dalam jauh lebih powerful daripada kritik dari luar. Nah, pertanyaannya begini, kalau begitu ada nggak kesempatan buat kita untuk melakukan counter naratif terhadap orang-orang yang sudah terpapar oleh paham-paham kekerasan seperti ISIS? Ada peluang nggak? Ternyata ada. Jadi rupanya mereka itu yang bisa melakukan kritik terhadap mereka itu bukan narasi, tapi apa? Fakta. Saya melakukan eksperimen. Itulah saya kenapa sekarang membentuk yang namanya AIDA, Aliansi Indonesia Damai. AIDA ini didirikan oleh saya dengan beberapa teman-teman. Kemudian ini adalah organisasi korban. Jadi ini terdiri dari para korban. Mayoritas mereka adalah korban bom. Dan mayoritas mereka itu adalah Muslim. Jadi yang saya lakukan adalah membawa mereka bertemu dengan para pelaku. Semua teroris-teroris di Indonesia ini kan meyakini bahwa mereka itu sedang berjuang membela umat Islam. Yang kita lakukan adalah bawa orang Islam yang jadi korban. Kayak misalkan kita bawa Sudirman. Sudirman itu kan matanya hilang satu, kemudian diganti oleh kelereng gitu. Kemudian tangannya hancur, badannya hancur, dia tidak bisa mendengar dengan baik, gitu kan? Kemudian kita pertemukan, apa yang terjadi ketika mereka melihat korbannya adalah korban Muslim? Itu langsung tuh konsep-konsep mereka tuh rontok. Mereka mulai mempertanyakan lagi, bener nggak jihad gua ini? Kok korbannya Muslim? Apalagi ketika dia mendengar bagaimana penderitaan yang dialami Sudirman. Bagaimana hidupnya hancur gara-gara dia menjadi korban tidak sengaja dari bom-bom yang dilakukan mereka. Itu ada eksperimen lain kepada Omar Patek. Tahu nggak? Omar Patek ketemu korban, nangis. Dia pesan satu, tolong sampaikan permintaan maaf saya kepada semua korban. Kalau seandainya korban tidak memaafkan saya, tidak ada pintu buat saya untuk masuk surga, kata dia. Terus kan aku tanya ke Omar Patek, kenapa? Yang dibayangkan Omar Patek itu salah satunya kan begini, dalam Islam itu ada yang namanya amal jariyah. Amal jariyah itu kalau Anda melakukan kebaikan, bangun masjid, selama masjid itu dipakai tempat ibadah, Anda akan terus menerima. Ada juga konsep yang namanya dosa jariyah. Membayangkannya begitu.
Kalau misalkan ada satu keluarga korban bom, ayahnya mati, kemudian keluarga ini menjadi hancur, kemudian keluarga ini menjadi miskin, kemudian anak perempuannya kemudian untuk kebutuhan ekonominya menjajakan diri jadi pelacur. Selama dia jadi pelacur dalam bayangan mereka, ya mereka juga akan menuai dosa. Nah, yang begitu tuh jauh lebih efektif. Saya pernah temukan satu pelaku dengan korban. 5 benis kabur tuh pelakunya, nangis di luar. Orang itu nggak nyalahin sama sekali. Wah, kamu sudah membuat saya menderita. Enggak. Dia hanya cerita aja bagaimana hidup dia begitu menderita. Gitu loh. Akibat aksi bom itu 15 menit coy, kabur. Nangis di luar. Mantan pelaku. Nah, yang begituan jauh lebih efektif sebenarnya untuk counter naratif terhadap orang-orang yang sudah terpapar paham-paham kekerasan ini. Makanya saya sekarang ini ngider. Kemarin kita ke SMK 2 Klaten. Tahun lalu. SMK 2 Klaten itu kan ada kasus tuh. Kalian mungkin tahu. Anak-anak SMK yang terlibat kasus teror. Mereka melakukan aksi pemboman kantor polisi, masjid juga mereka bom, kemudian gereja juga mereka bom. Tanggoku ya Mas. Tetanggamu ya? Yang ibunya buta itu ya? Nah, itu orangnya di mana itu sekarang? Nggak ngerti itu. Kemudian kita datang ke sekolah itu. Sebelumnya kita pre-survei. Bagaimana pendapat mereka tentang pemboman dan sebagainya. Itu banyak yang mengatakan, oh saya menyetujui pemboman itu bagian daripada jihad. Macam-macam. Kemudian kita datangkan korban. Korban nggak ngapa-ngapain. Korban tuh ngobrol di depan, hanya bercerita di depan anak-anak SMA itu. Menceritakan tentang pengalaman dia. Selesai itu kita pro-survei, nggak ada satupun yang setuju lagi dengan kekerasan. Kemudian saya tanya, kenapa? Aduh Pak, ini pengalaman yang sampai seumur hidup saya akan selalu diingat. Karena ini pengalaman emosional. Mereka pertama kali melihat korban. Kemudian korban itu bercerita. Buat kita, ini program ini kayak ngasih antivirus di kepala anak-anak SMA itu. Jadi mereka kalau ada yang ngajak-ngajak pro ISIS itu ingat lagi dengan Sudirman yang hilang matanya dan sebagainya. Nah, yang begitu jauh lebih efektif. Saya punya teman satu lagi. Dia kan begini, semua orang Kristen itu jahat. Sampailah dia punya seorang sahabat polisi Katolik yang begitu baik. Sampai saking baiknya itu, pokoknya ini polisi ini nggak punya agenda apa-apa, berteman aja, berteman dengan dia, kemudian dia rutin suka ngasih sumbangan ke orang itu, dan orang ini baik sekali. Itu mulai dia berpikir, ternyata tidak semua orang Kristen itu jahat ya. Nah, yang begitu. Terus saya ketemu Robert, temanku itu. Robert kan Katolik, dia mulai berpikir lagi, Mas Robert kok nggak jahat ya? Ternyata tidak semua orang Katolik itu jahat. Nah, yang begituan itu jauh lebih efektif. Kemarin waktu kasus-kasus penembakan, waktu ini dia bilang gini, kalau seandainya temen gue ini ditembak sama teroris-teroris itu, yang akan mengejar mereka itu aku. Orang ini sampai bilang begitu. Jadi fakta-fakta, realitas-realitas yang berseberangan dengan konsep dia, itu yang bisa merontokkan narasi-narasi mereka. Jadi fakta jauh lebih kuat daripada gagasan atau ide. Nah, kalau memang mau melakukan itu, buat saya sih yang sekarang lebih efektif, dibenturkan aja dengan kenyataan-kenyataan itu. Nah, untuk yang ini mungkin bisa cerita deh. Yang banyak studi tentang counter naratif apa? Soalnya yang lebih banyak pasti udah nggak tahu. Cuma membuat ini loh, ini efektif kayak gerakan media sosial. Saya tahu Gus Durian memang punya program itu di di media sosial. Bagaimana bikin gerakan itu jauh lebih efektif? Masalahnya orang yang jari-jari ini mereka militannya sangat kuat. Jadi kalau dikoordinir suruh Ngeblas janjian ya. hashtag itu semuanya bisa dalam satu waktu pakai hashtag itu.
Jadi itu kan kelihatannya besar sekali, makanya jadi web traffic, pokoknya yang kuantitas kayak itu sebenarnya nggak menjamin bahwa itu benar-benar populer. Bisa aja satu orang aja tapi ngekliknya 100 kali misalnya, satu orang kirim hashtagnya 10 kali, jadi kan kayaknya berlipat-lipat ganda. Ini kayak gitu measurement cara ukuran kita juga jangan kecil hati dulu lah kalau ngelihat di Alexa misalnya. Kok ini trafiknya misalnya Gus Surya kok rendah banget, waduh Arahma udah berapa puluh ribu per hari gitu kan. Yang menarik kalau kita ngamatin web traffic ini kemarin 7 website yang mulai dari yang Islam toleran, HTI sampai dengan Arahma dan teman-teman. Kau lihat itu ya? Itu Islam toleran tuh kan awalnya gini di bawah gini, yang lain udah di atas semua. Tapi begitu ada Jokowi Prabowo, nah dia masuk langsung sama VOA. 1 bulan tuh hampir pernah sama. Mungkin itu kembali ke tadi relevansi. Jadi Mungkin menunggangi isu-isu tertentu. Jadi kalau lihat kasus Islam toleran, awalnya itu Islam toleran itu media pinggiran. Ya orang juga nggak baca, tapi kemudian ketika muncul isu Jokowi dia menunggangi isu tersebut, tiba-tiba ya pembacanya menjadi banyak. Mungkin penting mulai melihat isu apa yang bisa kita tunggangi, dan kemudian yang memang militansi. Problem dengan Gus Durian itu kan nggak bisa menjanjikan surga itu. Itu yang kalian nggak punya. Mati berat surga kan? Mati abot suarga. Suara pernah mikir ya? Iya. Kalau yang dipikirin mereka surga terus. Itu. Salah Mas Bidadari. 72 lagi. Aku bilang kan aku pernah salah ngomong 71. 72 apa salah? Nggak boleh kurang mereka itu. Tapi memang tingkat militansi ya disuruh ini gitu loh. Saya kan agak takjub juga ya, setiap ada artikel yang misalkan baru gitu di VOA atau apa itu tuh biasanya ada yang ngeblas gitu. Saya sempat pikir jangan-jangan ini tim nih yang bikin gitu. Jadi memang ada tim yang sana bagian redaksinya, terus ada yang bagian yang marketingnya lah yang ngeblas dan lainnya. Nah itu mungkin nggak pernah dibuat oleh teman-teman yang bergerak di ini gitu. Kita ya paling bekerja di lingkungan kita sendiri yang dari sebabnya ya nggak terkoneksi Lebih luas ya. lebih luas gitu. Pikir itu kan. Kan teman-teman ada yang bikin buletin santri ya, setiap Jumat mau counter buletinnya HTI. Kalian ini NU loh. Yang di kantor kecil-kecil HTI merendahkan diri sekali. Yang teman HTI-nya. Nggak usah di kantor. Kalian gagasan kalian aja masukkan. Iya. Mau nganter HTI terlalu kecil. Wong 30 juta nih lawan. Aduh. Ya pelajaran Pak, Pelajaran ya. Lamanya aja kalau sama ISIS sekarang. Kalah laku. Ya, mungkin saya masuk. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dengan Mas Sola juga terkait bagaimana antisipasi ataupun bagaimana mengcounter gerakan-gerakan radikal itu sendiri. Kalau yang diceritakan Mas Sola tadi kan dengan mempertemukan antara korban dengan pelaku. Nah, ini yang terjadi dalam negeri. Saya kayak bom Bali, bom Kuningan dan segala macam. Nah, tapi kita ini bagaimana mengcounter dengan gerakan yang semakin lama semakin besar untuk ke Suriah ini gitu. Ke ISIS ini gitu. Karena kita tidak mungkin juga mempertemukan korban yang jauh sekali sana. Betul. Keluarga yang di sini gitu. Betul. Ini loh korban anakmu dengan. Nah, ini kan suatu problem tersendiri gitu. Karena gerakan ini kan gerakan lintas negara ini. Betul. Dari Indonesia bahkan jauh-jauh sampai Suriah loh. Nah, ini seperti apa kita untuk mengcounter hal ini? Sekarang yang paling penting sebenarnya kalau mau mengkantor ini, lihat motif
utama mereka kenapa berangkat ke sana. Perhatikan dulu motifnya. Setelah kelihatan motifnya, baru kita melakukan kantornya. Begini, ada yang orang berangkat ke sana itu memang betul jihad bintang 5. Kayak misalkan kasus Ahmad Junaidi yang di Malang, itu kan ceritanya dia terlilit hutang. Dia tukang bakso kemudian terlilit hutang. Kemudian oleh Salim Barok yang pernah menginap di SMI ini diiming-imingi dia bahwa dia akan mendapatkan gaji kalau bergabung dengan ISIS. Bayangkan, hutangnya beres, dia akan dapat gaji, kemudian dijanjikan juga akan mendapatkan surga dan bidadari. Gimana Ahmad Junaidi misalkan tidak tergoda? Kemudian yang terjadi, akhirnya dia setuju berangkat ke Syria dan dibiayai oleh Salim Mubarok waktu itu. Berangkatlah dia ke sana. Kemudian dia ikut pelatihan dulu selama 2 bulan dan setelah itu apa yang terjadi? Gaji yang dijanjikan oleh Salim Mubarok waktu itu 6,5 juta. Ternyata tidak kunjung datang. Dia hanya mendapatkan uang selama dia tinggal di sana 1,6 juta rupiah. Mana janji 6 juta per bulan itu? Nggak dapat juga. Akhirnya dia memutuskan kan kembali. Nah, orang-orang seperti ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai alat atau orang yang bersuara mengkanter tentang cerita jihad bintang 5. Selain itu juga perhatikan juga apa yang menjadi motivasi mereka. Salah satu yang jadi motivasi mereka itu kan salah satunya tentang Al-Malhamah Kubro, nubuat lamaran akhir zaman. Mereka meyakini bahwa sekarang ini adalah akhir zaman. Kemudian mereka meyakini karena banyak hadis yang menyebutkan bahwa perang akhir zaman itu akan terjadi di Syria. Di Syria lah akan terjadi yang disebut Al-Malhamah Kubro, dan kemudian Imam Mahdi dan Dajjal akan berperang di Dabiq. Kemudian setelah itulah pintu kemenangan umat Islam akan tercapai. Ini kan sudah sejak tahun 2000-an orang-orang jihadi di Indonesia itu terobsesi oleh gagasan nubuat ini, ramalan akhir zaman. Kita ingat 2005 misalkan, Abu Bakar Ba'asyir itu bikin komite penyambutan khilafah. Kenapa tahun 2005 dia membuat komite penyambutan khilafah? Aku nggak tahu Eko ikut nggak gitu loh. Jadi panitia penyambutan Imam Mahdi. Gara-gara ada hadis yang mengatakan bahwa Imam Mahdi akan kembali ke bumi bila seandainya terjadi 2 peristiwa alam. Yang pertama adalah gerhana matahari, yang kedua gerhana bulan. Di mana kedua gerhana itu terjadi di bulan Ramadan. 2005 yang namanya gerhana matahari dan gerhana bulan terjadi di bulan Ramadan. Cuman Imam Mahdi nggak datang. Nah, ketika muncul isu Syria, mulai mereka kembali terobsesi tentang nubuat ramalan akhir zaman itu. Nah, sekarang tugas kita, mampu nggak kita melakukan counter naratif terhadap saat ini itu betul tidak akhir zaman. Ini menarik. Mereka itu meyakini begini, bahwa ada tahapan-tahapan untuk mencapai Al-Malhamah Kubro. Yang pertama itu apa? Di hadisnya itu disebutkan, mereka akan berperang dengan pemerintahan di Jazirah Arab. Jadi perangnya itu akan melawan pemerintah di Jazirah Arab. Mereka menafsirkan yang namanya Arab Spring itu sebagai perang melawan pemerintah Jazirah Arab. Dan disebutkan di hadisnya itu bahwa pemerintahan di Jazirah Arab itu akan jatuh. Setelah pemerintahan Jazirah Arab, mereka akan berperang dengan bangsa Persia. Persia itu apa? Mereka tafsirkan Sunni Syiah. Jadi mereka akan memerangi Syiah. Itu sebabnya mereka meyakini bahwa sekarang ini melawan Hasan, melawan Syiah, bagian dari Al-Malhamah Kubro. Yang ketiga, mereka akan memerangi bangsa Romawi. Siapa yang mereka tafsirkan bangsa Romawi ini? Bangsa Romawi itu kan bangsa yang berkulit putih. Jadi Barat dan sekutunya. Setelah memerangi ketika berperang melawan bangsa Romawi itu,
turunlah Imam Mahdi berperang melawan Dajjal. Dari sana baru mereka akan pergi ke Syria, Palestina, membebaskan Palestina. Itu hadis yang dikutip berulang-ulang oleh mereka. Populer sekali hadisnya. Cuman mereka lupa. Hadis itu sebenarnya ada lagi penjelasan hadis yang sama, tapi memberikan penjelasan yang lebih rinci. Hadisnya serupa. Kamu akan berperang melawan bangsa Jazirah Arab dan kamu memenangkannya. Kemudian kamu akan berperang dengan bangsa Persia dan kamu akan memenangkannya. Tetapi kamu akan dibantu oleh bangsa Romawi. Jadi ketika Anda di akhir zaman, ketika umat Islam berperang melawan bangsa Persia, itu akan dibantu oleh bangsa Romawi. Dan setelah itu umat Islam mencapai kemenangan. Setelah itu akan terjadilah perdamaian antara bangsa Romawi dan kemudian umat Islam. Sampai satu waktu, di hadisnya itu disebutkan, bangsa Romawi melakukan ingkar janji, pelanggaran terhadap perjanjian itu. Di saat itulah kamu umat Islam akan memeranginya. Nah, sampai turunlah yang namanya Imam Mahdi. Nah, sekarang ini kan sebenarnya situasinya tidak seperti itu. Satu, kalau kita ngomong pemerintahan Arab apakah sudah jatuh semua? Tidak. Kita ngomong Mesir masih tetap kuat. Libya juga belum mereka kuasai, gitu kan. Syria juga nggak jatuh-jatuh, ya kan. Kemudian kita ngomong melawan pemerintah Persia. Ini tafsir mereka. Melawan Syiah. Syiah makin kuat di Yaman, ada Houthi. Iran tidak jatuh-jatuh sama sekali. Kalau mereka mengatakan bahwa ini fase melawan bangsa Persia, seharusnya mereka ditolong oleh Amerika dan sekutunya. Yang terjadi kan Amerika sekutunya malah memerangi mereka. Itulah yang menyebabkan sekarang orang-orang JI tidak lagi percaya dengan hadis itu. Mereka sekarang mulai bertanya, jangan-jangan sekarang memang bukan akhir zaman. Nah, itu sudah mulai diyakini oleh mereka juga. Nah, untuk membendung orang-orang yang berangkat ke Syria, menurut aku yang paling penting salah satunya itu. Bisa nggak kita melakukan counter naratif? Counter naratif ini sudah cukup ampuh terhadap orang-orang JI. Mereka akhirnya tidak menganggap lagi bahwa sekarang ini mereka berangkat ke Syria untuk perang akhir zaman. Nah, orang-orang ini bisa nggak ke orang-orang ISIS untuk melakukan counter naratif serupa, gitu. Untuk mengatakan nggak ada ini cerita akhir zaman, nggak cocok kok dengan hadisnya, itulah. Aku dapat bantahan ini dari siapa? Dari orang JI. Gua tanya, gimana akhir zaman? Nggak jadi masalah kayaknya, nggak cocok. Jadi mereka sendiri mengakui nggak cocok sekarang ini. Jadi ada orang JI, orang kepercayaannya si Mbah sama Abu Dujana yang cerita ke aku, nggak cocok katanya. Kenapa? Katanya kan menurut hadis harusnya Persia ini dibantu oleh Eropa. Waktu melawan Persia dibantu oleh bangsa Romawi. Ini kan enggak, gitu loh. Koalisi memerangi umat Islam, gimana ceritanya? Enggak, ini kurang cocok. Itu. Jadi sebenarnya kalau mau lakukan counter naratif yang model begitu, lihat kemudian tentang apakah ini betul pemerintahan khilafah, mampu nggak kita melakukan counter naratif? Kalau orang-orang yang anti ISIS sudah melakukan itu kan, kayak misalkan tulisan Abu Qatadah Al-Palestin, itu kan dalam judulnya bukunya Jubah Khilafah, itu jelas mengatakan bahwa khilafah yang didirikan Abu Bakar Al-Baghdadi bukan khilafah yang legitimate. Salah satu argumennya bahwa pengangkatan seorang khalifah itu harus melalui majelis syuro dari umat Islam sedunia. Ini kan pengangkatannya sepihak. Banyak argumen-argumen counter naratif yang dilakukan. Nah, ya kalau mau dilakukannya begitu, harus ada upaya inisiatif bersama untuk melakukan counter naratif. Cuman begini, kita harus mengerti betul isu-isu ideologis di kalangan mereka, agar kita jelas gitu loh melakukan counter naratifnya.
Problemnya adalah ulama-ulama kita mengerti nggak isu-isu ideologis seperti itu? Kayak misalkan, paham nggak mereka bahwa di ISIS itu ada pikiran mesianistik? Kan nggak semua orang mengerti. Itu loh. Seharusnya yaitu kalau bisa kita melakukan counter naratif, tapi kita penting mengetahui betul isu ideologis di kalangan mereka. Aku khawatir sebenarnya nggak terlalu banyak yang mau serius mencoba memahami itu. Tapi kadang permasalahannya juga ketika ini kan ada di beberapa media, Ya. ketika orang-orang ini pulang, ya anggaplah kita nggak tahu pulang ini pulang kenapa, kan? Ya, ya. Bisa pulang kecewa atau Ya. pulang menyebabkan paham, kemudian Ya. semuanya disamakan oleh negara ini gitu. Iya, memang. Dan ditangkap semua. Gitu. Iya, memang. Dan atas kita mau counter ini gimana kalau orang udah keburu ditangkap langsung tuh? Iya. Nah, ini Ini memang problem dengan negara ini. Yang tadi, bayangin website kelompok yang ikut membantu melawan terorisme ikut dibredel juga. Gini loh, suka tidak suka kelompok Salafi ini, kita sih nggak suka Wahabi gitu kan. Orang NU kan sensitif kalau dengar Wahabi gitu loh, geli gitu loh di sini. Tapi suka tidak suka, faktanya kelompok Salafi aktif melawan kelompok-kelompok teror ini. Ini nggak bisa dibantah. Nah, kan negara ini lucu gitu loh. Kawan yang bersama-sama melawan ISIS ikut-ikutan dibredel. Coba, ya gimana gitu loh. Artinya kita punya banyak masalah dengan lembaga yang namanya BNPT. Memang kan begini, kita kalau mau ngomong BNPT, orang yang biasa nembak jangan disuruh mikir. Orang yang biasa mikir jangan disuruh nembak. Coba Anda bayangkan, Deputi 1 itu adalah orang Kopassus. Tugas utama dari Deputi 1 itu melakukan deradikalisasi. Pantas nggak? Saya pernah ketemu dengan orang Kopassus yang ditugaskan membuat blueprint pencegahan. Kasihan lihatnya, saya nggak tega gitu loh. Bayangin, buat Kopassus itu kan lebih baik disuruh perang dibanding disuruh nulis, disuruh mikir. Stres mereka itu. Suruh riset. Iya, suruh riset. Makanya menurut aku sebaiknya ya udah yang tukang mikir suruh mikir, yang tukang perang suruh perang. Jangan dibalik-balik. Itu problem dengan negara kita. Tadi gua guyon sama Eko, kita punya masalah, tiba-tiba fight menjadi komisaris Krakatau Steel. Hilmar Farid. Gua kan sampai ngomong ke Eko, gua ngomong ke teman-teman relawan. Gua bilang ini penghinaan. Itu Hilmar Farid disuruh jadi komisaris Krakatau Steel, sama artinya menyuruh perenang untuk ikut bertanding bulu tangkis. Yang gila itu kalau perenangnya mau. Nah, yang terjadi kan sering begitu. Asal ditempatkan. Kan kalau kita ngomong BNPT, ini kan sebenarnya lebih sebagai sebuah proyek pembagian antara TNI dan polisi dalam penanganan terorisme. Kan TNI ini nafsu ingin ikut terlibat penanganan terorisme, tapi kan berdasarkan undang-undang tidak memungkinkan, karena undang-undang terorisme nomor 15 2003 itu jelas sekali menyebutkan tindak pidana terorisme. Kalau kita ngomong tindak pidana, urusannya polisi, bukan urusannya tentara. Cuman kan tentara ini punya imajinasi, terorisme banyak bantuan, banyak duit dan sebagainya. Apalagi kan mereka merasa percaya diri, punya kemampuan. Ada Gultor, ada macam-macam, Denjaka dan apa kan. Mereka merasa punya kemampuan untuk menangani terorisme di Indonesia. Ini repotnya karena kebanyakan nonton TV One. Dikiranya menyelesaikan terorisme itu seperti nonton TV One. Tembak-tembak, ada raid, penyergapan, dan sebagainya. Kan sebenarnya tidak seperti itu. Yang namanya striking force itu hanya ujung dari sebuah proses panjang. Kan proses penanganan terorisme itu kan ada yang namanya scientific crime investigation.
Setelah itu intelligent detection. Setelah itu baru striking force. Yang nembak-nembak yang suka kelihatan di TV One. Itu ujung dari sebuah proses yang cukup panjang. Pertanyaannya, kalau mau penanganan terorisme, itu kita harus punya 3 kemampuan itu dalam pendekatan hal approach. Punya nggak polisi yang namanya tentara, scientific crime investigation? Nggak punya. DVI nggak punya. Nggak ada kemampuan. Intelligent detection ketinggalan. Zaman Soeharto kan intelijennya hanya nginteli bener-bener. Sekarang udah harus pakai alat tapping yang canggih-canggih. Nggak punya. Bahwa tentara masih punya kemampuan nembak-nembak, iya. Tapi itu adalah hanya 5% dari keseluruhan proses penanganan terorisme. Nah, karena ngotot-ngotot itu dikasihlah posisi di BNPT. Repotnya akhirnya orang biasa nembak disuruh nangani deradikalisasi. Berharap apa kita bisa berhasil? Agim pernah bersabda, ketika sebuah negara dipimpin oleh orang yang ahlinya, siap-siaplah hancur negara tersebut. Kan begitu kata Agim. Masa kita nggak percaya sama Agim? Gitu. Jadi susahnya itu di sana. Repot. Bukan di sini. Bukan di sini, di sana. BNPT kan di Sentul, bukan di Jogja. Kalau kayak kelompok-kelompok Sulawesi itu, ini memang ada kesengajaan nggak negara ini memang membiarkan kelompok itu terus berkembang? Kalaupun tidak berkembang besar, artinya terus berjalan lah. Jalan ya. Seperti misalnya kayak bagaimana kelompoknya Santoso, Iya, iya. Misalnya kayak naik Golo yang kemarin Iya. dikabarkan Meninggal. meninggal segala macam. Iya, tukang poli itu. Nah, ada nggak kemungkinan misalnya, ya saya tuh nggak yakin aja kalau misalnya kayak polisi ataupun tentara ataupun intelijen itu nggak ada Nah, info tentang mereka. Gitu. ini menarik. Ini kan kasusnya itu kalau kita lihat Poso. Polisi ngeluarin DPO. DPO-nya tahu apa yang dilakukan? Menyerahkan diri ke tentara. Benar. Kemudian tentaranya ngasihin ke polisi nggak? Enggak. Biar kami bina. Karena untuk menyelesaikan kasus Poso harus melalui pendekatan soft approach. Tentara ngomong soft approach gitu loh. Kan bingung-bingung kita. Ini ada yang ketukar-tukar. Banyak problem sebenarnya kalau bicara Poso. Siapa yang ngasih makan istrinya Santoso? Siapa yang ngobatin istrinya Santoso? Siapa yang bangunin rumah Santoso? Kalau mau terang-terangan kan itu kayak semua. Siapa yang menghalangi polisi untuk melakukan penegakan hukum? Karena buat tentara katanya untuk menyelesaikan kasus Poso harus melalui pendekatan soft approach, melalui program deradikalisasi, bantuan sosial dan sebagainya. Jadi ada persoalan di sana itu, tentara ingin berperan, polisi ingin berperan. Tetapi yang kebalik-balik, polisi ingin melakukan penegakan hukum, sementara tentara ingin melakukan pendekatan. Yang satu ingin hard approach, yang satu soft approach. Nah itu, bentrokan. Ya sampai kejadian DPO menyerahkan diri ke tentara, nggak diserahkan ke polisi. Kami sedang membinanya, nggak boleh ditangkap sama polisi. Kan ruwet. Jadi koordinasi di antara kedua kelompok ini juga masalah. Itu yang membuat menjadi lebih rumit. Aku nggak tahu apakah kerumitan itu juga memang disengaja atau bagaimana. Karena juga nggak masuk akal banget ya. Kalau kita ngomong, berapa sih jumlah pasukannya Santoso? Dari semua pengakuan orang-orang yang ditangkap itu ya 20-30 lah. Nggak banyak-banyak amat gitu loh. Kan kalau di berita lu bilang oh nggak nyampe 15. Iya, malah ada yang bilang begitu. Iya, bahkan yang di berita 12 ya kemarin ya. 12. Sebenarnya nggak banyak-banyak amat, tapi kok susah banget. Itu loh. Apakah dengan susah banget itu menunjukkan kualitas aparat keamanan kita begitu buruk? Nah kita juga nggak tahu kan. Tahunan nggak berhasil ditangkap. Walaupun ada yang mengatakan koordinasi di antara kedua lembaga ini juga buruk. Apakah itu disengaja? Nggak tahu juga. Kalau udah ini
yang paling membingungkan itu Poso. Yang sebenarnya sangat lancar bicara Poso itu Alam. Nanti kapan-kapan kalau Alam kesini suruh ngomong. Alam itu yang ngerti. Termasuk dia punya video-videonya yang aneh-aneh gitu loh. Iya. Misalkan ada teroris ditangkap bersama 2 orang. Setelah diperiksa 2 orang itu orang bingung-bingung gitu. Nah, itu yang bisa menjelaskan dengan baik itu Alam. Satu waktu kalau Alam kesini suruh ngomong. Agak membingungkan memang kalau soal Poso. Untuk soal Poso ya. Aneh gitu kan. Aneh, betul. Kayak nggak masuk akal misalnya bagaimana ribuan tentang Selatan sana. 3.000 sekian kan? Ratusan orang, 700 harus ke sana. Ini bagaimana? Katanya cuma 12 orang ini. Iya. Mungkin kalau jumlahnya sedikit itu makin susah dicari. Kalau jumlahnya ribuan mungkin lebih mudah dicari kali ya. Ini kita juga bingung. Dan sisanya malaikat mas mereka mas. Iya. Betul, batu putih. Iya. Ya kan? Naik kuda. Naik kuda. Kalau udah begitu, gua pernah debat. Halo Akbar, akhi. Waktu kasus 2007 penyerbuan tanah runtuh, ya mereka, kami sudah dibantu pasukan berkuda. Masa iya? Istighfar akhi, katanya langsung gitu. Dan ditanya jawab masa iya? Istighfar akhi. Aduh, gua bilang salah gua. Yang masuk akal hanya itu. Itu. Yang masuk akal hanya yang tidak masuk akal. Itu. Terus tetanggaku itu di mana mas tahannya? Mesake mbokne mas, buta, anak itu yang rawat. Sekarang anak itu diciduk, nggak tahu. Orang tetangga Yang mana? Yang Klaten. Iya. Klaten itu kan Anak ada 2. STM itu. Ya, SMK kan udah bebas semua. Oh sudah. Mereka itu ditahan di Gedung Pane. Kemudian udah 2 tahun lalu bebas. Soal mereka balik ke kampungnya kita nggak tahu. Orang balik. Nggak balik berarti nggak balik ke kampung. Tapi yang pasti dari Gedung Pane udah dibebaskan. Semua yang terlibat kasus itu sudah dibebaskan. Anak-anak itu. Ya memang. Ini anak-anak ini lucu. Kasusnya itu sebenarnya begini. Nah ini pelajaran buat kita, hati-hati mengaji sekarang ini terpaksa. Gua kan pernah cerita, gua sekarang ketua RT, bukan ketua RT, pengurus RT, ibu-ibu. Ini udah 2 kali kejadian ini. Ibu-ibu, bapak-bapak datang ke rumah, terus mulai begini, Pak Solah mau konsultasi, ibu bilang, saya ini mulai khawatir, anak saya sekarang rajin ke masjid, jadi rajin sholat, gitu loh. Kemudian kenapa saya bilang, bukankah setiap orang tua itu menginginkan anaknya jadi soleh? Bukan begitu Pak. Iya Pak, tapi takut ikut ISIS katanya. Ini kasus, ini lucu gitu loh. Nah sekarang ini memang kasusnya SMK 2 Klaten itu kan lucu sebenarnya. Ini anak-anak baik, ketika ditangkap semua kaget. Guru-guru kaget, kenapa? Anak ini anak baik, nggak pernah bikin ulah di sekolah, prestasinya bagus. Mereka itu aktivis-aktivis rohis. Awalnya itu sederhana aja. Mereka nggak puas dengan pelajaran agama, kemudian bimbingan keagamaan yang ada di rohis. Yang kemudian yang terjadi, mereka kemudian mengaji keluar itu ke masjid Krapyak, Klaten Selatan kalau nggak salah. Mereka ngaji di sana. Kebetulan temennya Eko yang namanya Musab Abdul Jabbar bikin pengajian di sana. Anak ini kan muridnya Aman ini bagus cangkemnya gitu loh, pintar ngomong dalilnya. Lah anak SMA itu kan apalagi sih yang dicari kalau bukan cangkemnya bagus, retorikanya bagus. Itu loh. Terpesona. Eko ini harus dikasih tahu nih. Terpesona, kemudian yang terjadi itu dia jadi ngefans sama si Musab Abdul Jabbar. Ngajilah terus. Akhirnya pengajian itu kan dibubarkan. Baru 6 bulan atau 7 bulan dibubarkan. Keluar dari tempat itu, tapi mereka terus ngaji. Terus selain diajarin agama, mereka diprovokasi juga. Gimana kalau kalian mereka bikin pengajian khusus satu kitab. Judulnya itu Sunnah Ikhtiyarat. Ikhtiyarat itu assassination. Jadi ngajinya itu kitabnya judulnya Sunnah Ikhtiyarat. Jadi sunnah melakukan pembunuhan diam-diam. Nah kemudian diajarin sama si Musab itu. Bukunya udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia.
Kemudian habis itu mereka biar keren, kalian bikin kelompok. Ya sudah, kita bikin kelompok. Nama kelompoknya apa? Igetiala. Habis gitu sama si Mus'ab itu dikenalkan sama Sogir. Sogir ini muridnya Dr. Azhari yang sempat ditahan tahun 2004, kemudian bebas tahun 2008. Sama dia dikenalkan ke Sogir. Wah, di sama Sogir karena muridnya Dr. Azhari, diajarinnya bukan ilmu agama, cara bikin bom. Ya udah, anak-anak SMA itu diajarin sama Sogir bikin bom. Selesai bikin bom, mereka praktek. Mulailah mereka target pertama gereja. Kemudian setelah gereja kantor polisi. Habis kantor polisi mereka nggak tanggung-tanggung masjid. Karena mereka punya konsep yang namanya Masjid Diror. Masjid Diror itu masjid yang didirikan oleh pemerintah Togut. Haram hukumnya untuk ibadah di sana. Sunnahnya adalah dibakar atau dihancurkan. Jadi mereka kemudian mencoba membom masjid. Selain itu juga ada upacara habis sawalan itu yang di Klaten. Mereka juga coba tuh ledakan juga. Itu loh anak-anak SMA ini. Awalnya itu apa? Salah ngaji. Lihat pengajian yang retorikanya bagus, terpesona, ya sudah akhirnya ikut. Kalau lihat latar belakang keluarganya enggak, biasa-biasa aja kan. Itulah. Lower middle class terang. Iya, maksudnya bukan dari kelompok Islamis gitu ya. Abangan. Sebelumnya abangan gitu loh. Jadi awalnya begitu aja. Ini kasihan ya anak ini. Yang satu kan berhasil kabur. Namanya Eko. Tahu-tahu ditembak mati Tulungagung. Yang sama Dayat yang anak Lamongan. Anak Medan yang kawin di Lamongan itu. Tragis sebenarnya cerita anak-anak ini tuh. Nah sekarang ini memang sudah sampai ke anak termuda yang terlibat kasus terorisme itu 16 tahun. Anak kelas 3 SMP. Jadi muda sekarang. Aku ngerti cili aneh PKT yes. Sejak mereka Nggak yakin kan mau jadi teroris kan? Kacau, cerah banget loh Mai. Iya. Oh, tadi kan sempat disinggung juga tentang katakanlah kebingungan para ulama juga ini. Iya. Jadi katakanlah yang kiai-kiai kampung atau yang justru punya jamaah yang Iya. pengajian itu malah tidak tahu perpetaan ideologi Betul. itu. Jadi terkesannya generalisir yang Iya. sudah paham itu semuanya Iya. ya semuanya komunis lah atau Iya, semuanya iya, pasti betul. mengarahnya ke terorisme. Iya. Padahal kan nggak semua seperti itu. Iya. Kalau menurut masalah sendiri mungkin itu kira-kira efeknya apa? Atau mungkin efeknya paling cuma teriak-teriak kecil di masyarakat mungkin nggak sampai ke tingkat nasional Nah, atau ini kan- malah justru bisa yang Kalau lihat kasus BNPT sekarang, sebenarnya kan momentumnya itu udah bagus nih. Ya. Bayangkan kalau kita lihat ILC terakhir, PKS misalkan sudah mendukung Perpu. Artinya gini, agenda BNPT itu sudah mulai diterima aspirasinya. Kita nggak bicara setuju Perpu atau tidak, bahwa kampanye mereka sudah mulai berhasil. Tiba-tiba aku bingung lihat PKS mengatakan, iya kalau perlu kita revisi lagi yang namanya undang-undang terorisme. Karena undang-undang terorisme gara-gara ISIS ini terlalu lemah, tidak bisa menjerat orang-orang yang terlibat kasus ISIS. Aku kaget loh. Itu udah mulai kelihatan. BNPT gagah, aku bilang, mulai dapat dukungan politik yang cukup signifikan. Sampai rencana mereka melakukan revisi Perpu didukung. Tiba-tiba gara-gara itu, bredel itu, apa yang terjadi? Tiba-tiba sekarang bahkan Gerindra pun marah, gitu kan? Gerindra mulai mengeluarkan, tidak perlu lagi ada ini-inian. BNPT panggil, harus lakukan klarifikasi. Kemudian yang terjadi apa? Political capital yang sudah mereka bangun tuh hancur gara-gara isu ini. PKS bencinya sama BNPT luar biasa. Dakwatuna diembat, ya kan? Era Muslim diembat. Itu kan jelek-jelek masih berafiliasi dengan PKS. Muhammadiyah mulai ngambek, ya kan? Jadi semua orang yang tidak ngambek kan hanya NU. Karena tidak ada satupun situs NU yang dipegang, gitu loh. Tapi kan sekarang MUI ikut teriak. Yang terjadi apa? Political capital yang sudah mereka dapatkan sekarang mulai rontok gara-gara kesalahan
tadi gitu loh. Nah, penting kita pikirkan itu. Dan menurut aku edukasi ke kampung-kampung ataupun ke masyarakat itu memang menjadi penting untuk bisa mengidentifikasi apakah di daerahnya itu sudah terpapar paham-paham kekerasan ini atau enggak. Salah satu yang sering terjadi kesalahan kan sederhana. Kita ini punya stereotip, setiap yang berjenggot dan bercelana cingkrang mesti ISIS ataupun mesti teroris. Ya kan? Kita kalau udah lihat yang celana cingkrang, jenggotan, apalagi jidatnya hitam. Aku ini kan suka ke Papua, riset di Papua. Aku kan salah satu risetnya itu tentang Islam di Papua. Aku tuh sering ketemu dengan pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta sama pastor-pastor itu bilang, Pak Solah, kita ini agak khawatir. Khawatir kenapa Pak? Saya bilang, Papua ini sudah dikepung oleh pasukan jihad. Aku kaget kan. Maksudnya, itu lihat orang-orang berjenggot, bercelana cingkrang, itu sudah berani jalan beriringan di jalan-jalan di Papua. Memang kalau kita misalkan ke daerah Jayapura, terutama ke daerah Pasar Hamadi, itu kita dengan mudah menemukan orang berjenggot, bercelana cingkrang. Kita paksakan aku jelaskan. Tidak semua orang berjenggot dan bercelana cingkrang itu teroris. Pak, walaupun memang jenggotnya, celananya mirip Amroji, bahkan kalau Bapak deketin, baunya juga sama dengan Amroji. Aku bilang belum tentu teroris. Nah, aku mulai jelaskan, itu kelompok adalah kelompok jamaah tabligh yang sama sekali tidak menyerukan kepada kekerasan. Jadi yang namanya jenggot dan celana cingkrang bukan berarti kelompok teror. Nah, itu yang perlu kita jelaskan ke mereka. Jangan sampai kasihan. Jamaah tabligh kan tidak menganjurkan kekerasan. Satu hal yang menjengkelkan dari jamaah tabligh itu apa? Motorin masjid. Ya kolor digantung-gantung gitu loh, masak di sana, ya kan? Itu aja. Di luar itu kan nggak ada yang mengkhawatirkan dari yang namanya jamaah tabligh. Jadi kita tuh harus menjelaskan apa ciri-ciri dari kelompok-kelompok teror ini. Kalau untuk mengetahui cirinya itu kan nggak bisa dari penampilan, hanya dari pemahaman. Nah, perlu diketahui apa yang menjadi pemahaman utama kelompok-kelompok ini. Kalau kita sederhanakan kan hanya 4. Satu, pertama, mereka menganggap bahwa istilah mereka tauhid hakimiyah, bahwa orang-orang yang atau pihak-pihak atau pemerintah yang tidak menegakkan syariat Islam dihukumi kafir. Walaupun pemerintah Indonesia itu misalkan tidak melarang sholat, presidennya masih melaksanakan puasa, sholat dan sebagainya. Pokoknya nggak melaksanakan syariat Islam, kafir. Yang kedua, mereka menganggap bahwa jihad ini hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Ulama kan menganggap bahwa jihad itu fardu kifayah. Nah, mereka mengatakan bahwa fardu kifayah itu berubah menjadi fardu ain ketika ada satu syarat kan. Ulama memang sepakat, tanah-tanah kaum muslimin diduduki oleh orang-orang kafir. Mereka melihat bahwa negeri Indonesia ini kan negeri muslim, pemerintahnya orang muslim atau kafir, menurut ajaran mereka kafir, sehingga hukum jihad di Indonesia menjadi fardu ain. Kemudian yang ketiga, paham mereka itu makna jihad satu-satunya hanya qital fisabilillah. Tidak ada makna lain. Jadi hanya perang. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan kita baru kembali dari jihad kecil menuju jihad akbar, yaitu jihad melawan hawa nafsu? Mereka bilang itu hadis maudhu. Bagaimana dengan ayat-ayat dalam Al-Quran yang jumlahnya lebih dari 100 yang mengandung kata jihad tapi maknanya bukan perang? Mereka bilang semua ayat-ayat itu sudah dimansuh, sudah dihapus oleh 2 ayat surat At-Taubah. Mereka gaya kalau itu sudah dimansuh. Dan mereka bilang mantap. Itu jadi mereka anggap itu. Yang keempat, menganggap irhabiyah, teror, bagian dari jihad. Jadi kalau menurut jumhur ulama kan dilarang membunuh perempuan, anak-anak, orang tua pada saat berperang. Orang sakit juga dilarang. Kalau menurut mereka boleh. Karena mereka pakai hadis lain, pakai hadisnya hadis kisos. Kalau Amerika dan sekutunya membunuh warga sipil, membunuh anak-anak, orang tua dan perempuan-perempuan, kenapa kami tidak boleh? Kalau mereka membunuh anak-anak, kita boleh juga bunuh anak-anak. Gitu-gitulah argumennya. Nah, dari pemahaman itu aja yang paling gampang. Jadi kalau di kampung udah ada ketemu, wah pemerintah Indonesia ini togut. Nah, ada tanda-tanda.
Di kampung ini udah tersusupi. Udah seperempat. Iya udah seperempat. Tapi kalau ngomongnya bid'ah, Wahabi itu mah, ya kan? Itu. Tapi Anda tahu yang paling aktif melakukan counter naratif dan dibiayai oleh Saudi besar-besar untuk melawan terorisme ini siapa? Salafi. Itu di Bekasi. Ini menarik. Diskusi buku judulnya Terorisme Bukan Jihad. Bikin Zainal Abidin LC lulusan Cairo itu ngomong. Ceramah. Dia maki-maki yang namanya JAT apa semua dia maki-maki. Tiba-tiba Halawi Ma'mun datang. Orang-orang JAT datang. Hadir di diskusi itu, kemudian berdebat, akhirnya apa? Berantem di dalam masjid. Alhamdulillah. Gitu loh. Jadi aktif sebenarnya kelompok Salafi ini. Dalam kasus ini ya musuhku ya temanku lah. Cincai lah dulu. Repot kalau semua orang dianggap musuh. Itulah saranku ke anak-anak Gus Durian itu. Jangan dulu semua orang dianggap musuh. Repot kita ini. Kalau musuhnya musuhku, ya temanku lah. Itu yang nganjurin Bredel. Itu anak-anak NU. Oh sama. NU yang garis mana dulu nih? Garis lurus lucu Mas. Lucu anak-anak itu. Kalau bilang lolo nih, yang mau konsultasi. Itu kan buat yang siapa yang bikin list. Itu website juga kok, itu nggak ada pengunjungnya juga tapi. Gitu ya. Soalnya kan mereka belajar dari yang 2011 300 website dihapus tapi nggak pernah dirilis itu apa aja. Sekarang mereka ya udahlah kita lebih transparan tapi Itu 300 itu nggak ada itu. nggak ada. Artinya gini, itu kan klaimnya Tifatul sendiri. Tapi kan klaim itu kan klaim omong kosong. Artinya gini, kita tahu dari 2009 sampai 2014 pemerintahan SBY berhenti. Yang namanya Ar-Rahman kan baik-baik saja. Voice of Al-Islam baik-baik saja. Siapa yang dibredel oleh Kominfo Tifatul Sembiring itu situs-situs yang mengandung kekerasan. Dibilangnya kan hanya itu, kekerasan seksual atau apa? Kita kan nggak tahu. Kalau aku duga kekerasan seksual, karena sebenarnya yang dikhawatirkan oleh Tifatul sebenarnya kan situs-situs porno. Udah jelas kok, dia sebenarnya sedang melindungi anggotanya. Lihat anggota DPR, bayangkan. Mau Jumatan, jam 11.45, hari Jumat. Sebentar lagi pergi sholat Jumat. Iya kan? Dia sempat-sempatnya. Gitu loh, nonton video porno. Ya kita tahu bahwa itu mungkin video yang religius ya. Karena kan oh my god, itu kan mengingatkan kepada Tuhan. Itu loh. Astagfirullah. Oh my god. Itu porno ya. Enggak ngaku lagi ya. Itu kan Arifinto. Pemimpin redaksi dulu, pemimpin redaksi majalah Sabili ketika gerakan bawah tanah. Iya. Itu tokoh militan itu, zaman Orde Baru. Ternyata Arifinto ya hobinya begitu. Nah, aku duga memproteksi itu untuk melindungi anggota-anggota PKS, gitu loh. Karena kan keimanan anggota PKS mungkin dianggap kurang iman, sehingga perlu dilindungi. Riset ya. Nggak ada udah zaman ini, zaman apa Tifatul itu. Gua bilang kapan 300? Tifatul Sembiring. Iya, Paling yang gratis itu yang dia hapus. bukan dihapus, mati sendiri. Kan banyak banget Nggak itu. diupdate. Iya, nggak diupdate. Masalah ini masalah yang Syiah itu. Ya. Saya lihat memang di beberapa sosial yang isi sebenarnya Syiah serangan terhadap Syiah itu yang paling kuat, termasuk beberapa di kampus itu ada banyak seminar kelompok-kelompok diskusi kecil kampus Ya. itu. Saya kan ikut juga beberapa orang itu, nampaknya memang serangan terhadap Syiah itu kuat. Saya matanya Prioritas sekarang itu mereka. iya, nampaknya di website di apa di mana-mana Iya, Syiah. iya. Saya mau tanya sih sebenarnya link gerakan untuk penyerang Syiah itu siapa, terus Iya. relasinya ke Iya. relasinya terus mereka Iya. ini gimana gitu. Ada sebenarnya kalau kita ngomong di Indonesia ini kelompok yang keras terhadap Syiah ini satu terutama adalah Salafi.
kelompok Wahabi ini memang jelas sekali kalau mereka. Kalau kita lihat sekarang kampanye yang paling isunya yang paling rame di kalangan Salafi apa? Pengajian-pengajiannya. Syiah itu bukan Islam. Kampanyenya pasti anti Syiah. Itu pengajian-pengajian Salafi di mana-mana bicara tentang anti Syiah. Bahkan misalkan utusannya pemerintah Saudi kemarin misalkan tahun 2014 keliling Asia Tenggara bicaranya apa? Bicaranya bahwa konflik di Timur Tengah itu adalah konflik antara Sunni dan Syiah. Itulah. Kemudian selain kelompok Salafi itu juga kelompok jihadi. Sama juga. Jadi ada dua kelompok. Yang ketiga DDII sebenarnya. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Kalau Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia memang adalah kelompok yang dari dulu sudah anti Syiah. Gitu. Nah, untuk kelompok Salafi dan DDII semuanya punya afiliasi biasanya dengan Saudi Arabia. Misalkan dananya dari Saudi Arabia gitu loh. Nah, yang jihadi mungkin lain sendiri kalau kita ngomong jaringannya. Jadi memang 3 kelompok aja yang aktif melakukan kampanye anti Syiah. Kalau tidak berafiliasi dengan kelompok Salafi, jihadi atau DDI. 3 kelompok. Tetapi menariknya kayak misalkan Habib Rizik sendiri kan sempat dipertanyakan. Karena kan Habib Rizik sendiri menolak untuk mengkafirkan Syiah. Oh iya, di YouTube. Iya kan? Sebenarnya sederhana. Kenapa Habib Rizik tidak berani mengkafirkan Syiah? Karena ini berkaitan dengan keluarga. Ya kan? Kan kalau kita bicara tentang Syiah, siapa mayoritas pengikut Syiah ini? Tokoh-tokoh Syiah, para habaib. Karena memang ini kan sebuah ajaran yang menguntungkan status sosial mereka. Memberikan tempat yang sangat tinggi terhadap orang-orang yang disebut Ahlul Bait. Dan klaim bahwa Ahlul Bait itu siapa? Orang-orang keturunan Nabi, termasuk para habaib-habaib itu. Makanya kalau lihat, tokoh-tokoh Syiah itu siapa? Pasti Arab-Arab keturunan habaib. Nah, problemnya di keluarga Habib Rizik sendiri, banyak sekali saudara-saudaranya yang anti Syiah, yang Syiah. Contohnya paling gampang misalkan Ahmad Taufik. Ahmad Taufik tahu wartawan Tempo yang dulu melawan Tommy Winata dan sebagainya. Itu kan teman main sejak kecil yang namanya Habib Rizik. Habib Rizik itu kalau dalam ceritanya itu dikeplak kepalanya sama dia. Itu loh. Itu Syiah. Jadi Habib Rizik nggak akan berani karena kalau dia mengkafirkan Syiah, artinya dia mengkafirkan seluruh keluarganya, banyak sekali keluarganya. Kalau dia berani mengkafirkan banyak keluarganya, artinya apa? Dipecat dia kehabibannya. Kalau dia sudah tidak bukan Habib lagi, kehilangan legitimasinya sebagai ulama di kalangan orang-orang Betawi. Tanya JJ Rijal, menarik loh cerita tentang Habib dan Habib dan Betawi. Orang Betawi ini ajaib. Kalau lihat Habib, itu pasti mereka akan sangat memuliakan, terkagum-kagum dan cenderung memuja. JJ Rijal nih, teman Joko tuh pernah melakukan riset yang sangat menarik. Jadi ternyata Habib-Habib ini cerita kemana-mana nggak apa-apa ya. Habib ini ternyata punya fans dan terdiri perempuan-perempuan. Iya, jadi dia kemana-mana itu perempuan-perempuan itu suka ikut. Misalnya Habib A, kemanapun pengajian itu dia selalu datang, ikut gitu. Dan kadang nggak pulang ke rumah, bisa hilang seminggu menghadiri semua pengajian Habib-Habib itu. Sampai satu waktu di daerah Jakarta Barat ada perempuan hamil. Akhirnya ditanya sama orang tuanya, sama siapa? Akhirnya dia ngaku hamilnya itu sama Habib. Habib yang sering dia hadiri pengajiannya itu. Tahu reaksi dari keluarganya? Syukuran. Kenapa syukuran? Cucunya sekarang jadi cucu Rasul. Insyaallah. Itu kalau yang cerita JJ lucu banget. Iya, kalau JJ yang cerita lucunya minta ampun. Betul. Jadi mereka syukuran. Lah artinya kan karena garis bapak. Loh, ini kan artinya dia jadi Habib. Masya Allah. Barakallah. Ini betul. Habib Rizik nggak berani ngafir Syiah, nggak berani. Makanya Habib Rizik
kemudian apa Yoseri Rijal jurnalis, itu diserang. Itu jadi kelompok-kelompok yang Ada nggak kemungkinan konflik-konflik akibat masalah seperti itu sengaja dibuat di Indonesia? Karena itulah yang tadi aku sejak awal aku bilang, aku tuh mengkhawatirkan terjadinya konflik komunal antara Syiah dan Sunni, karena Syiah juga agresif. Ya tadi seperti yang aku cerita, bayangin masjidnya ini Arifin Ilham itu kan bersekutunya, ngumpulnya dengan MMI, dengan Abu Jibril, iya kan? Didatengin masjid spanduknya diturunin, satpamnya dipukulin, kemudian ketua RT-nya dicari sampai ke rumahnya, DKM-nya dicari sampai ke rumahnya, mau digebukin. Kurang agresif apa? Awalnya kan semua orang menyangka itu, wah ini intelijen. Lah aku tanyain ke istrinya Jalaluddin Rahmat, dia bilang anggota kami. Waduh, aku bilang. Nah, repot kan kalau ketemu orang agresif dengan udah ketemu agresif. Kalau sama Ahmadiyah kan ngalah. Iya. Kalau Ahmadiyah kan ngalahan gitu loh. Kalau Syiah belum tentu ngalahan. Sama-sama punya tradisi bunuh diri lagi. Iya. Apalagi kalau misalkan yang marojanya rujukannya ke Libanon. Ya kalau ke Libanon kemana? Ke Hizbullah. Jadi Gua tanya yang ke Libanon mana? Ijabi. Aduh, aku bilang udah ngebayangin aja Hizbullah melakukan bom bunuh diri juga gitu kan. Dan Syiah di Indonesia bukan tidak pernah melakukan kekerasan. Sekarang tahu nggak siapa yang melakukan bom Borobudur? Syiah. Itu Al-Habsyi, si buta dari buah hantu gitu kan. Yang sekarang banyak ngurusin di Bogor itu. Kan dia Syiah. Itu loh. Jadi Syiah di Indonesia juga pernah melakukan aksi teror. Gereja-gereja di Malang. Tanya Pak Ahwan. Pak Ahwan itu dulu waktu ditangkap kasusnya apa? Bom Borobudur. Afiliasinya dengan siapa? Dengan orang-orang Syiah. Jadi Syiah di Indonesia juga pernah melakukan aksi-aksi kekerasan. Bukan tidak pernah. Mereka bukan seperti Ahmadiyah. Ditumpas, diam. Kalau mereka mungkin ditumpas ngelawan. Nah itu repotnya. Yang kira-kira bisa Menenangkan. siapa itu? Mungkin NU kali ya. Inilah Gus Dur penting itu. NU yang mana dulu mas? Iya. Garis lucu apa garis lucu? Yang pasti didengar sama mereka Gus Dur ya. Sebenarnya iya. Yang masih didengar sama orang-orang Syiah yang Gus Dur ya. Yang Gus Dur ya. Garis lucu mas. tapi masalah ini kan terkait polemik antara Sunni dan Syiah. Iya. Terkait masalah bagaimana secara sporadis misalnya kampanye anti Syiah ini berlangsung. Iya. Ini kan tentunya kan ada ekonomi yang bergulir kencang juga ini. Iya sih. Nah, kita tidak tahu siapa paling di Iya, balik iya, ini. iya, betul. Nah, artinya apakah negara tidak mampu meredam itu gitu loh? Tentunya kan negara kan bilang, oh ini kok kencang Iya. sekali ada duit ini kan? Iya. Tapi belum- Ngurusin Santoso aja 12 orang susah. Kita repot kalau udah ngomongin negara nih kan? Nggak tahu. Dan keluarga. Iya. Gua jujur nggak tahu. Gitu. Itu duit-duit dari Timur Tengah itu seliweran aja. Gampang sekali masuk ke Indonesia. Inilah bedanya. Kalau di Malaysia nggak terjadi. Karena memang negara kontrol kuat ya terhadap bantuan-bantuan keuangan. Kalau di kita kan enggak. Kadang bantuannya berupa bantuan ke pesantren, bantuan bangunan. Dan lucu kan proses penyebaran misalkan Salafi di Indonesia. Kalau kita punya tanah pengen bangun masjid, ajukan ke Yayasan Salafi, proposal. Mereka itu akan bikinkan bangunan. Kemudian mereka akan kirim bukunya. Bukan hanya kirim bukunya, mereka akan kirim ustadznya sekalian. Paket lengkap. Iya. Bukan spesial lagi mas. Lengkap ustadznya iya, bangunannya jadi, kitab-kitabnya ini. Itulah.
Tapi kemudian yang terjadi kan selalu yang terjadi ini adalah keributan, terutama dengan ya orang-orang NU. Kalau udah gitu, tiba-tiba mereka pakai pengeras, bid'ah, muludan, haram, bid'ah, musyrik, wow. Tersinggung lah, kayak kasus itu. Tapi itu menarik tuh. Masjid Ramadan Bekasi pernah dengar? Yang diambil alih. Oh iya. Iya kan? Itu kan basisnya ISIS. Di Jabodetabek itu namanya Masjid Ramadan Galaksi. Kalau lihat ininya, tausiah, diskusi-diskusi mereka, judul-judulnya itu ngeri-ngeri. Mulai ngedukung ISIS. Itu mereka berani melawan Densus 88, Laknatullah. Berani mereka itu. Tapi menarik, bulan akhir April 2014, masjid itu diambil alih. Termasuk yang mengambil alih itu siapa? FPI, FBR, ikut mengambil alih. Mereka sebenarnya mengambil alih bukan karena masjid ini menganjurkan kekerasan. Bukan. Ketersinggungan utama orang-orang FPI adalah karena masjid ini mengharamkan maulid Nabi. Jadi mereka itu satu waktu dikepung oleh Forum Ratiban Jabodetabek. Itu masjid jalan ditutup, ribuan orang. Hanya protes satu. Kenapa masjid ini melarang muludan? Barang siapa tidak mencintai Nabi, Yahudi. Stres semua. Jihadi-jihadi itu stres semua. Akhirnya tanggal 21, tanggal 24 April diambil alih kan masjid itu. Udah habis sekarang. Itu lucu. Jadi mereka itu nggak terlalu peduli mereka mau ISIS mau apa. Tapi sekali mereka melarang maulid, itu soal akidah bagi orang-orang itu. Jadi mereka lebih peduli tentang itu. Jadi aku tuh kaget, gue pikir isu utamanya karena ISIS kah atau karena kekerasan anti apa enggak. Dilihat kronologisnya itu justru isu yang ampuh itu membuat sebagian orang marah termasuk FPI. Karena kan FPI itu kalau lihat tradisinya, itu kan tradisi NU. Betul, lihat ininya, ada ART-nya, aswaja kok. Mereka itu ratiban rajin, jelas kan Habib Rizik, ratiban penting kan bagi Habib-Habib gitu loh. Mereka itu sangat tradisionalis, muludan itu utama. Jadi ketika ada kelompok melarang, marah mereka, murka, tersinggung. Makanya aku kaget, loh kok yang merebut masjid itu FPI dengan FBR. Salah satunya memang Laskar FPI Bekasi tersinggung karena masjid itu mengharamkan muludan. Betul. Jangan-jangan isu anti terorisme itu nggak terlalu ini. Seksi. Tapi isu anti muludan ya udah ampuh ya. Anti solawat gitu kan. Tenang, kita